akan belajar mengenai aljabar. Aljabarnya tentang apa? Aljabarnya tentang operasi aljabar, perkalian, dan pembagian. Pertama, kita akan mulai dari perkalian. Nah, pada operasi hitung aljabar tentang perkalian ada ketentuannya. Yang pertama, jika A tidak sama dengan 0 dan AMN adalah bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Misalkan Ibu punya contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 akan menghasilkan 2 pangkatnya ditambahin. 3 ditambah 2 jadi sama dengan 2 pangkat 5 seperti itu ya. Dan pada perkalian ini berlaku sifat distributif. Sifat distributif itu apa? Yang udah kalian pelajarin kemarin. Ada A kali B tambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Seperti itu ya. Sekarang kita mulai dari perkalian antara suku 1 dengan suku 1. Minus 5 dikali minus 2. Minus kali min positif. Jadi 5 kali 2 10. Variabelnya A. Jadi hasilnya 10 A. Sama tidak? Sama. Sekarang soal yang kedua. Jika 2X titik itu kali ya. Jika 2X dikali minus 3Y akan menghasilkan, pertama kalian kalau misalnya penjumlahan gak bisa di operasiin ya kalau yang kayak gini karena variabelnya beda. Nah kalau misalnya perkalian dia bisa, tapi seperti ini. Kalian kalikan dulu koefisiennya. 2 dikali minus 3 berarti minus 6. X dikali Y, kalian tulis lagi X, Y seperti itu. Nah sekarang kita coba yang C. Minus 3Y dikali 2X dikali 7YX. Gimana caranya? Caranya kaliin dulu koefisiennya. Minus 3 dikali 2 minus 6. Minus 6 dikali 7 minus 42. Nah 42 udah. Nah sekarang di sini ada Y, X, Y, Z. X, Y-nya ada berapa? Ada 2 berarti Y kali Y pangkat 2 kali Z berarti isinya minus 42 X Y pangkat 2Z. Bu, kenapa enggak ditulis kayak gini minus 42 X Y Z? Sama aja, tapi supaya lebih ringkas pakai yang ini. Paham sampai sini? Semoga paham ya. Ini suku 1 dengan suku 1. Nah sekarang perkalian suku 1 dengan suku 2. Kalau misalnya seperti ini, ingat sifat distributif. Didistribusikan. Ibu punya pertanyaan. 9 dikali minus 2X ditambah 7. Hasilnya 9 dikali minus 2X ditambah 9 dikali 7 ya. Lalu udah ini kalian operasikan. 9 dikali minus 2X berarti minus 18X ditambah 9 kali 7. 9 kali 7 63. Nah selanjutnya ini yang suku 1 dengan suku 2. Berarti yang kedua juga seperti itu ya. Nah, sekarang contoh yang lain. Di sini Ibu punya 3 minus 3P dikali 5Q kurang 8. Nah, didistribusiin. Ada panah tuh. Dari minus 3P dikali 5Q. Lalu ditambah minus 3P dikali minus 8. Nah, sekarang kita coba. Minus 3P dikali 5Q. Minus 3 dikali 5 minus 15 PQ ditambah minus 3 dikali minus 8 berarti plus positif. Positif berapa? 3 kali 8 24. Ada variabelnya nggak? Ada apa? P. Karena minus 15 PQ tambah 24P dia punya variabel yang berbeda, maka dia nggak bisa dijumlahkan. Ya, kita coba yang C. 4 kali 5X dikurangin 8Y.
kalian distribusiin lagi. 4 dikali 5x ditambah 4 dikali minus 8y. Jadi 4 dikali 5x ditambah 4 kali minus 8y. 4 dikali 5x berarti 20x ditambah 4 dikali minus 8y. 4 kali 8 minus 32y ya, sama dengan 20x dikurangin 32y. Ini untuk perkalian suku 1 dengan suku 2. Kan tadi kalau udah suku 1 dengan suku 1, suku 1 dengan suku 2, dan yang selanjutnya perkalian suku 2 dengan suku 2. Di sini ada 2 suku, di sini juga ada 2 suku. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Ada banyak cara, tapi di sini Ibu akan menjelaskan 2 cara. Yang pertama ada metode FOIL. F front, O outer, I inner, dan L last. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kita coba. Di sini F front. Front itu kalikan yang di bagian depannya, lalu tambahkan kalian outer yang terluar, lalu ditambahkan dengan yang inner, lalu ditambahkan dengan yang last. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalian bawanya per suku seperti segini. Ini jangan 5 aja, tapi minusnya juga dibawa ya. Ini Y, ini plus 3. Nah, sekarang kita coba. Berarti yang front dulu. 2Y dikali Y. Tulis di sini. 2Y dikali Y. Ditambah 2Y dikali 3. Tulis di sini. Ditambah minus 5Y dikali Y. Tulis di sini. Lalu ditambah minus 5Y dikali 3Y. Ditambah minus 5 dikali 3, tulis di sini. Nah, setelah itu kalian operasikan seperti biasa. Di sini ada operasikan seperti biasa. Jadi 2Y dikali Y, ini 1, ini pangkat 1 ya. Ini pangkat 1. Berarti jadi kalau dikalikan 2 kali Y pangkat 2 ya. Ditambah 2Y dikali 3 berarti 2 kali 3 6. 6Y tulis di sini. Berarti minus 5 kali Y minus 5Y tambah minus 5 dikali 3 minus 15. Ya, lihat di sini penjumlahan. Kalau penjumlahan jika variabelnya sama, maka itu bisa dioperasikan. Di sini ada variabelnya yang sama, ada apa? Yang 6Y tambah minus 5Y. Nah, sekarang kurungnya buka dulu. 2Y ditambah 6Y kurang 5Y dikurang 15. Karena ini variabelnya sama, maka jumlahkan. 6Y dikurangin 5Y berapa? 6 dikurangin 5, 1Y. Berarti kalian tulisnya 2Y kuadrat tambah Y dikurangin 15. Ini hasilnya dengan metode FOIL. Dan selanjutnya ada yang metode pemisahan. Kalau pemisahan dipisah antara suku pertama. Gimana caranya? Pertama kalian keluarkan 2Y, simpan sini, minus 5, simpan sini. Lalu Y ditambah 3-nya disimpan di sini ya. Nah, setelah itu kalian operasikan seperti biasa dengan cara 2Y dikali Y, 2Y dikali 3, minus 5 dikali Y, minus 5 dikali 3. Maka kalian kalikanlah 2Y dikali Y, 2Y kuadrat tambah 2Y 3, 6Y ditambah minus 5 dikali Y, minus 5Y tambah minus 5 dikali 3, minus 15. Lalu 2Y kuadrat ditambah 6Y, keluarin minus 5Y dikurang 15. Berapa? Karena ini masih sama variabelnya, maka kalian operasikan. Jadi 2Y kuadrat ditambah Y dikurangin 15. Seperti itu. Ini udah perkalian, sekarang kita mulai dengan pembagian. Untuk pembagian ada ketentuannya. Kalau misalnya A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangin N. Misalnya, di sini ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 akan menghasilkan 2 pangkat 3 dikurangin 2, 2 pangkat
1 atau 2 aja. Nah, sekarang kalau misalnya 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 5. Berarti 4 pangkat 7 dikurangin 5 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, sekarang setelah yang itu, kita coba lagi. Kalau misalnya 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, bisa nggak? Tidak bisa pakai syarat ini, karena dia memiliki koefisien yang berbeda. Ya. Nah, di sini lagi ada syarat lagi. Pangkat 1 tidak ditulis. Jadi kalau misalnya ada A pangkat 1 sama dengan kalian tulis A saja. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian suku tunggal. Pembagian suku tunggal misalkan tentukan hasil dari 18 P pangkat 3 dibagi 6 P pangkat 2. Berarti kalian cara pertama biar mudah kalian buat dalam bentuk pecahan. 18 P pangkat 3 per 6 P pangkat 2 sama dengan kalian pakai operasi biasa untuk yang koefisiennya 18 bagi 6, 3. Tulis 3. Ingat kalau dibagi pangkatnya dikurang, berarti P pangkat 3 dikurangin 2 sama dengan 3P pangkat 1 atau 3P. Jika dibagi maka pangkatnya dikurangin. Lanjut. Nah, ini tentukan hasil dari 4x kuadrat y kuadrat dikurang 6xy pangkat 2 dibagi 2xy. Nah, kalau seperti ini kalian penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya pertama kalian buat dalam bentuk pecahan 4x kuadrat y kuadrat dikurangin 6xy kuadrat per 2xy. Setelah ini kalian coba untuk pisahkan. Jadi 4x kuadrat y kuadrat per 2xy dikurang 6xy kuadrat per 2xy. Setelah ini bagaimana? Nah, setelah ini jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Berarti 4 per 2 X pangkat 2 dikurangin 1, satunya dari sini, dikali Y pangkat 2 dikurangin 1, dikurang 6 per 2, X pangkat 1 dikurangin 1, Y pangkat 2 dikurangin 1. Selanjutnya 4 bagi 2, 2. X 2 dikurangin 1, X pangkat 1. Y 2 dikurangin 1, 2, Y pangkat 1. Udah seperti ini. Dikurangin 6 per 2, 3. X pangkat 0, 1 dikurangin 1, 0. Y pangkat 1. Nah, karena X pangkat 0 itu 1, maka kalian tulis 2xy min 3y. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya pembagiannya suku banyak, tentukan hasil dari A kuadrat dikurang 8A tambah 15 dibagi A dikurangin 3. Kalau seperti ini kalian bentuk. Kalau seperti ini kalian ubah menjadi bentuk seperti ini. Lalu tahap kedua kalian lakukan pembagian antara A kuadrat dengan A dan tulislah di bagian atas. Nah, misalkan A kuadrat dibagi A. Kita ingat lagi kalau misalnya A kuadrat dibagi A berarti dikurang pangkatnya karena variabelnya sama, berarti A pangkat 2 dikurang 1 sama dengan A aja alias A pangkat 1. Nah, kalian tulis di sini, lalu kalikan dengan, lalu A ini kalian kalikan dengan A kurang 3. Lalu tulis di bawah seperti ini. Dan nih dikaliin, A kali A dikurangin 3. A dikali A dikurangin 3. Ingat lagi yang distributif. A kali A kuadrat. A dikali min 3 berarti min 3A. Ini keluarin kurungnya, jadi A kuadrat dikurangin 3A.
operasiin sama kalian. Minus 8A dikurangin minus 3A jadi minus 5A. Karena kurang ketemu kurang jadi positif. Jadi minus 8 ditambah 3, 5A. Lakukan pembagian pada 5A dengan A. Jadi kalian bagi 5A dibagi dengan A. Minus 5A dibagi A jadi minus 5. Nih, minus 5A dibagi A jadi coret-coret minus 5. Lalu tulis ditambah 15. Nah, setelah itu kalikan minus 5 dengan A min 3. Berarti minus 5 kalikan ini dengan ini. Jadi minus 5 dikali A min 3 sama dengan minus 5 kali A minus 5A. Minus 5 dikali minus 3 jadi 15. Nah, lalu kalian kurangkan. Hasilnya 0. Jadi kalau secara ringkas disajikan dalam bentuk seperti ini. Sehingga hasil dari A pangkat 2 dikurang 8A ditambah 15 bagi A dikurangin 3 sama dengan A kurang 5. Ya, jadi hasilnya adalah ini. Begitu. Alhamdulillah, untuk pertemuan minggu ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa isi presensi, lihat video hingga akhir, rangkum ulang materi aljabar, perkalian, dan pembagian, upload hasil rangkumannya, kerjakan soal di Google Classroom, tulis caranya di buku tulis, lalu upload caranya di buku tulis. Sampai sini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.